Selamat malam teman-teman. Jadi kita kali ini kembali lagi dengan saya ya di series Mikrotik, tutorial konfigurasi Mikrotik. Dan kita malam ini akan mencoba mengkonfigurasi salah satu protokol routing dinamis ya, yaitu protokol routing RIP. Kalian pasti tahu lah, mungkin yang udah pernah belajar pasti tahu apa itu RIP. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi RIP itu di Mikrotik, terutama di router OS di VirtualBox. Jadi kurang lebih skema topologinya ya seperti ini ya. Jadi ini ada satu jaringan yang dimana jaringan ini nanti akan menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu di PC 0 dan di PC 1 ya, dengan IP untuk PC 0 itu 1.0 ya /24, dan untuk PC yang satunya itu yang ini itu 2.0/24 ya. Dan untuk IP dari routernya itu adalah 10.10.10 ya, .0 networknya, dan slashnya itu /30. Dan untuk masalah slash ini saya tidak jelaskan ya, karena silahkan kalian cari sendiri ya tentang masalah subnetting, kenapa jadi slashnya 30, kenapa jadi slashnya 24 ya. Jadi kurang lebih gini ya. Jadi kita dari konfigurasi ini dulu. Yang pertama itu yang perlu dipersiapkan adalah VirtualBox ya. Kalian bisa cari aja di internet. Terus kalian siapkan Mikrotiknya dan Windowsnya. Dan untuk di klien pertama ya, klien yang ini ya, berarti itu PC klien 1. Kita setting dulu yang pertama ya, harus di setting adalah networknya. Terus networknya internal network ya, mode ininya internal network dengan namanya klien ya. Kalau saya di sini namanya klien ya, kalau kalian terserah aja tuh. Nah, terus untuk Mikrotiknya, antar Mikrotik 2 ini ya, kita fokus ke Mikrotik yang 2 ini, 1.2. Kita buka setting. Nah, jadi cara menghubungkan ini ya, antar Mikrotik nih, agar koneksi kabelnya itu ke sama Mikrotik itu dengan cara ke network ya. Pertama kita ke adapter internal network. Nah, kita cari yang namanya, kalau nggak ada kita bikin sendiri ya, kita bikin aja routing. Nah, terus di Mikrotik 2 di setting itu juga sama ya, network internal network, kita pilih routing. Jadi biar mereka nanti terhubung. Nih, ini kabelnya ke sini. Nah, terus di Mikrotik 1, kembali ke Mikrotik 1 ya. Kita coba network. Kita ke network, ke adapter 2, kita hidupkan enable. Terus modenya itu internal network ya, yang mengarah nanti ke klien ya. Jadi kalau sudah namanya klien ya tinggal oke aja. Terus Mikrotik 2 juga klien ya, sama gitu, kita samakan di adapter 2 di enable. Terus tipenya tadi internal network, klien. Nah, kalau udah, kita coba hidupkan Mikrotik 1 ya, sama PC klien 1 ini ya, karena kan konfigurasinya itu kan di desktop ya, konfigurasi VirtualBox-nya, Mikrotiknya.
login, kita kasih passwordnya. Karena tadi udah kita setting ya, tipe networknya itu internal network dan namanya tadi kliennya, jadi otomatis di sini tersambung. Nah ini ada MAC address, ada IP address, dan ada identitinya, ada MAC routing. Coba kita login ke MAC address ya, karena tadi namanya tuh admin ya, karena tadi saya sudah konfigurasi passwordnya, jadi kita langsung. Nah yang pertama pasti dong, kalau yang udah paham pasti pertama adalah kita harus menambahkan IP address ya. IP address untuk yang mengarah ke Ether 1, berarti yang akan mengarah ke sini ya, ke router ini, ke router 1 itu 10.10.10.1/30. Oke, terus yang akan mengarah ke klien sini berarti mengarah ke laptop ini ya, itu tadi 192.168.1.1/24 Ether 2 ya, perhatikan ya, yang mengarah ke sini. Nah setelah itu kita coba buka lagi MikroTik 2, terus klien 2 nya kita coba ya. Nah kita coba, kita buka, masukkan saja. Nah, ini di klien 2 ya, artinya di PC 2 nih, PC yang ini. Terus kurang lebih sama seperti tadi ya, yang pertama adalah IP address. Nah ini yang ini ya, karena 1.1 itu kan miliknya klien 1 ya, berarti klien 2 ini yang 00 ini. Kita masukkan IP address, karena di sana kan 1 berarti di sini 2 ya, 10.10.2/30 sudah. Dan untuk ke kliennya itu kan 2.1 ya, 1/24 apply. Nah udah ya. Nah sekarang kita coba kembali ke sini ya, ke router 1 di klien 1 ya harusnya. Nah kita buka untuk konfigurasi routing, itu ada di menu ada di menu routing, terus ada yang namanya RIP ya. Nah terus yang pertama adalah instance, kita tambahkan instance, misalnya kita kasih namanya RIP. Nah, setelah itu oke. Setelah itu ada interface Ether 1 ya, short address, bukan maksudnya di sini nih, naik board, biasanya ada di sini nih, di static naik board. Kita tulis, ketikkan IP dari neckboardnya, artinya dari router sebelahnya, karena tadi ini klien 1 berarti klien 2 ya, router 2 maksud saya gitu. Nah
apply. Nah, biasanya di interface template ini ada juga ya, interface ether 1 short address itu 192.168.1.1.0. Nah, oke. Ya. Terus kita ke client 2. Sama ya, kurang lebih di menu routing RIP. Nah, instansinya RIP juga, redistribute connected, interface template ya, interface-nya ether 1, short address-nya 192.168.2.0, dan static neighbor ya, itu berarti router yang di client 2 10.10.10.10.1. Oke. Nah, coba kita lihat di menu, kalau nggak salah menunya itu ada di bentar. Ada di IP routes. Nah ini berarti kalau ada flag DAR dengan R kecil nih ya, distance-nya 120 dan ini destination address, itu berarti kemungkinan besar dia udah terhubung, udah koneksi nih antara dua jaringan atau segmen yang berbeda ini ya. Jadi coba kita ke klien pertama tadi, ke klien 1. Nah, kita coba lihat di IP routes. Nah, ini juga ada. Nah, coba kita tes ya. Kita tes ping ke network yang ada di sini ya, ke 2.0. Ping 192.168.2.1 ya harusnya ya. Ya. Nah, reply kan? Oke, reply. Berarti ke kemana? Ke router di sini ya. Udah berhasil nih. Nah, sekarang coba kita bikin lagi. Gak perlu DHCP ya, langsung dari sini untuk network, untuk IP yang nanti mengarah ke mana, ke komputernya. Karena kan kalaunya 2.1 atau 1.1 itu berarti dari sini, dari port ether yang ada di sini nih, ether gig 00.1. Berarti yang mengarah ke klien ini masih belum. Jadi kita harus konfigurasi secara manual. Kalau tidak ingin manual ya kalian bisa DHCP gitu. Tapi di sini karena ini cuma satu komputer ya, kita bikin manual aja gitu. Untuk cek adapter setting ini ya, kita isikan aja. Karena tadi kan 1.1 berarti apa? 1.2 kan? Bukan 2. Ya 1.2. 168.1.2. Nah, subnet max 255 ya, karena tadi /24 ininya networknya itu 1.1. Nah, udah. Terus lakukan hal yang sama ke, nah itu udah berarti connect ke mana, ke client 2 ya. Change adapter setting di property ya teman-teman ya. Nah, di 192.168 tadi IP-nya berapa? 2.2/24.255 ya, berarti ya subnet max-nya.
Nah, 2.1. Nah, ini berhasil nih. Nah, coba kita tes ping dari client 2 ini ya, dari client 2 ke IP client satunya. Nah, ping 192.168.1.2. Nah, berhasil kan? Coba kita ping dari CMD ya teman-teman ya, command prompt. Nah, ping 192.168.1.2. Nah, reply. Terus untuk 1.1 ini reply, dan untuk 10 untuk IP routernya ya, berarti 1. Nah, ini semua udah reply, berarti koneksinya sudah berfungsi, berhasil ya. Karena kalau ingin ngecek itu di sini aja, di route list, di IP route tadi ada flag namanya DAR, Dynamic Active RIP. Nah, ini gateway-nya 10.1 di atas 1, distance-nya 120. Jadi kurang lebih konfigurasinya ya. Tadi kita ke mana tadi? Kita ke menu routing RIP. Kita bikin instance-nya dulu. Nah, kalau namanya ini terserah saja ya. Rebootnya connected. Nah, interface template ya. Interface template ini terserah aja namanya. Instance-nya tadi dari instance di instance ya, tadi dari menu ini. Nah, interface-nya enter 1. Short address-nya berarti address yang klien kita, address yang ada di sini. Nah, jaringan yang ada di sini nih. Nah, ini ya. Nah, terus static neighbor ya. Static neighbor itu jangan lupa bahwa static neighbor itu adalah router sebelahnya, router temannya ya, karena kan neighbor tetangga gitu. Nah, jadi di sana baru nanti kelihatan kalau sudah berhasil itu ada ininya ya. Jadi kurang lebih ya, konfigurasi MikroTik routing RIP itu kurang lebih seperti itu. Mudah saja kalau hanya untuk 2 router. RIP ini termasuk yang sering dipakai, walaupun kebanyakan yang diimplementasikan di dunia industri pada jaringan biasanya adalah routing OSPF, karena memang OSPF itu lebih high end level daripada RIP. Tapi RIP juga bisa dipakai gitu, gak cuma OSPF aja juga ya. RIP tuh punya kemampuan tersendiri yang mungkin tidak ada di OSPF gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi intinya caranya seperti itu ya, cara mengkoneksikan 2 buah network dengan beda segmen gitu, dengan cara kurang lebih seperti itulah. Jadi kemungkinan nanti setelah ini ya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar. Nantinya kita bikin untuk satunya lagi, yaitu exterior gateway protocol ya, BGP ya, terakhir ya. Ini untuk materi routing. Setelah ini nanti kita mungkin materi-materi yang lainnya lagi ya, nanti insyaallah kita bikinkan. Semoga bermanfaat ya. Jadi dimohon bersabar ya, karena saya juga mau upload yang lain gitu. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, seandainya ini bermanfaat bagi kalian. Jadi semoga ini bisa jadi hal yang berguna bagi kalian ya. Udah, itu aja.